Halo semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kamu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif. Hari ini kita akan melakukan pembacaan dengan judul Asmara Zodiak Gemini di akhir bulan Juli 2026. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum ya, dan kolektif. Artinya, energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi, ambil saja pesan yang terasa pas dan resonate denganmu. Kemudian, biarkan sisanya mengalir ke alam semesta. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, rilekskan pikiranmu. Mari kita mulai untuk pembacaan Asmara Zodiak Gemini di akhir bulan Juli 2026. Ada Queen of Pentacle, Ten of Pentacle, dan Nine of Swords. Oke, kita bahas satu persatu ya dari Queen of Pentacle. Queen ini sosok yang dewasa, tulus, penyayang, dan mandiri. Hubungan kamu atau mungkin kamu sendiri sebagai pasangan sebenarnya punya pondasi yang kuat ya. Ada rasa nyaman, saling peduli, dan punya keinginan untuk mengurus satu sama lain. Kamu atau mungkin pasanganmu adalah tipe yang suportif dan bisa diandalkan ya. Kemudian ada Ten of Pentacle. Kemapanan, masa depan jangka panjang, dan ada restu keluarga di sini. Hubungan ini punya potensi besar untuk dibawa ke jenjang yang lebih serius. Ada kestabilan finansial, kecocokan nilai hidup, dan juga ada potensi untuk membangun keluarga yang bahagia di sini. Lalu ada Nine of Swords ya. Kartu ini melambangkan kecemasan berlebih, overthinking, ketakutan, atau mungkin susah tidur karena kepikiran sesuatu. Mungkin masalahnya bukan di hubungannya ya, tapi ada di dalam kepala kamu. Kamu mungkin serasa insecure, takut kehilangan, atau mungkin cemas yang berlebihan ya tentang masa depan kalian yang sebenarnya belum tentu terjadi. Atau mungkin ada rasa bersalah atau trauma masa lalu yang belum selesai, sehingga membayangi hubungan yang sekarang ya, padahal kondisinya tuh lagi baik-baik aja. Sebenarnya percintaan kamu punya modal yang bagus ya, aman, nyaman, dan punya masa depan yang cerah. Tapi kebahagiaan itu sepertinya agak sedikit terhambat karena kamu terlalu banyak overthinking atau merasa cemas sendiri ya. Coba kurangi begadang sambil mikirin hal-hal negatif. Tarik nafas, sadari ya bahwa hubunganmu sekarang tuh jauh lebih aman dan kuat daripada ketakutan-ketakutan yang ada di pikiranmu. Komunikasikan kekhawatiranmu dengan pasanganmu ya, secara baik, secara sehat. Jangan dipendam sendiri sampai bikin stres. Sebenarnya kamu itu overthinking tentang apa sih? Tentang masa lalu apa sih?
ada Five of Swords sama The Empress ya. Bottom of the deck-nya ada Justice. Kamu mungkin baru saja atau sering terlibat perdebatan dengan pasangan di mana fokusnya itu bukan mencari solusi, tapi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kartu ini, Five of Swords, menunjukkan adanya rasa kecewa, merasa tersakiti, atau merasa kalah ya dalam argumen. Pikiranmu jadi berputar-putar karena kamu terus memutar ulang kejadian itu di kepala. Memikirkan kata-kata pedas yang terucap atau merasa ada yang tidak tulus di antara kalian. Ya. Ini yang bikin kamu overthinking ya. The Empress itu sosok yang penuh kasih, penuh sayang, subur, dan ingin semuanya itu berjalan harmonis serta berkecukupan. Kenapa bikin overthinking? Karena sifat dasar kamu atau harapan kamu dalam hubungan ini adalah ingin menyayangi dan disayangi dengan tulus. Kehadiran konflik terasa sangat kontras dan menyakitkan. Kamu jadi overthinking karena kamu sangat peduli dengan hubungan ini. Kamu takut keharmonisan, kenyamanan, dan masa depan indah yang sudah kamu bayangkan justru akan rusak ya karena konflik-konflik kecil atau ego masing-masing. Kemudian bottom of the deck-nya ada Justice. Bottom of the deck itu menunjukkan energi bawah sadarmu ya, tentang logika, kebenaran, sebab akibat, dan mencari keadilan. Kamu mungkin terjebak dalam pola pikir yang terlalu analitis. Kamu terus-menerus menimbang-nimbang secara kaku ya. Misalnya nih, kamu berucap, merasa ini adil gak sih untuk aku? Kenapa dia perlakuin aku kayak gini padahal aku udah berkorban segini? Atau siapa yang sebenarnya salah di sini? Kamu overthinking karena kamu berusaha mencari logika dan keadilan dalam urusan asmara ya, padahal cinta kadang tidak bisa dihitung secara matematis. Jadi penyebab overthinking kamu adalah adanya konflik atau perbedaan ego yang mengusik rasa aman dan keinginanmu untuk hidup harmonis. Hal ini ya diperparah karena kamu terlalu keras menganalisis siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukannya saling memahami perasaan satu sama lain, kamu cemas karena takut hubungan yang sebenarnya punya potensi besar dirusak hanya karena masalah ego. Kita lihat pesan semesta untuk hubungan kalian di akhir Juli 2026, zodiak Gemini. Oke, semesta berpesan untuk hubungan kalian di akhir Juli nanti. Berhentilah pusing memikirkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang saatnya kamu menyeimbangkan kembali emosimu
Temukan lagi rasa percaya diri dan kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Kemudian tataplah masa depan hubungan ini dengan rasa optimis. Jangan biarkan pikiran negatifmu sendiri yang menenggelamkannya ya. Kita lihat apa pesan dari Oracle Card untuk hubungan kalian. Ada flirt, extend your light heart energy to others. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Turunkan gengsi, naikkan gairah. Semesta meminta kamu untuk menurunkan mode serius, mode analitis ya, atau mode bertahan yang sempat membuat kamu stres. Gantilah dengan energi yang lebih ringan, santai, dan ceria. Jangan terlalu kaku dalam berkomunikasi dengan pasangan. Bawa kembali percikan cinta. Hidupkan kembali romansa dan godaan-godaan kecil di dalam hubunganmu ya. Coba kirim chat yang lucu atau manis secara tiba-tiba. Berikan pujian kecil yang tulus ke pasangan. Dan rencanakan kencan yang seru tanpa membahas masalah yang berat. Kamu itu aslinya punya daya tarik yang luar biasa ya, dan energi yang hangat. Sehingga kartu ini, Oracle ini, mengingatkanmu untuk membagikan energi positif itu ke pasangan atau orang-orang di sekitarmu, daripada membagikan energi kecemasanmu itu. Jadi kesimpulannya, obat terbaik untuk mengatasi overthinking kamu sekarang adalah overthinking kamu ya di kemudian hari, atau mungkin kamu sekarang sedang overthinking juga, yaitu dengan bersenang-senang. Semesta mengatakan jangan terlalu serius mikirin masa depan atau siapa yang salah. Nikmati momen manis berdua dengan santai ya. Jadi percintaan kamu di akhir Juli 2026 nanti, Gemini ya, hubungan kamu itu punya potensi yang luar biasa bagus. Tapi musuh terbesarnya sekarang adalah isi kepala kamu sendiri. Aslinya hubungan ini punya pondasi yang kuat, nyaman, dan punya masa depan yang cerah buat jangka panjang ya. Tapi kebahagiaan itu terganggu karena kamu sering overthinking dan cemas berlebihan, yang dipicu oleh adanya adu ego atau konflik kecil yang membuat kamu terlalu kaku menganalisis ya siapa yang salah dan siapa yang benar. Padahal kamu itu sebenarnya orang yang penyayang dan pengennya tuh damai-damai aja. Semesta meminta kamu untuk berhenti pusing. Kamu diminta untuk lebih fleksibel, balikin lagi rasa percaya diri dan pesona kamu. Dan juga fokus lihat masa depan yang luas daripada terjebak di masalah yang sedang terjadi. Caranya gimana? Bawa lagi energi yang santai, ceria, dan seru ke hubungan ya. Turunin gengsi, berhenti membahas hal-hal yang berat dulu. Perbanyak bercanda atau kencan, seru ya. Kayak waktu awal-awal dulu. Kesimpulannya,
hubunganmu itu aman dan punya masa depan. Jadi berhentilah jadi detektif ya. Jangan nyari-nyari kesalahan. Mulailah jadi pasangan yang menyenangkan. Oke. Mungkin itu hubungan kalian di akhir Juli nanti ya, Gemini. Jangan overthinking ya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh ke pasangan. Terima kasih sudah menonton. See you di next reading. Bye.